Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di akun YouTube aku yang penuh vlog ini. Tapi kali ini aku tidak mengevlog karena aku akan mengerjakan remedial matematika. Aku remed di UH 1 dan 2. Jujur ini sangat malu, tapi kemampuan manusia itu kan berbeda-beda teman-teman. Jadi ada syarat dan ketentuannya. Ini dia syarat dan ketentuan yang ditentuin oleh Ibu Rafika sebagai guru matematika tindak lanjut kami. Dia bentar guys, loading. Udah. Jadi dia tuh buatlah video pembelajaran yang berdurasi 12 menit, minimal 12 menit dan maksimalnya 15 menit. Karena aku remed di UH 1 dan 2, aku harus buat 24 menit. Terus video ini diupload di YouTube, viewersnya harus publik teman-teman. Link YouTube ditulis dalam satu file untuk seluruh siswa atau per kelas, file berupa Excel dari Google Form, Word atau PDF. Deadline-nya besok. Kalian mau tengok, kalian harus lihat deadline-nya tuh besok dan aku belum Kenzi bro, bercanda ibu. Jadi yang pertama banget, ternyata dari tadi tablet aku kebalik. Jadi yang pertama banget aku mau perkenalan. Hai, sebelum aku mau masuk ke materi, perkenalkan nama aku Cairunisa Septendrika. Aku dari 129. Jadi tugas ini untuk memenuhi nilai aku yang kurang, dan guru kami adalah Ibu Rafika yang mengajar matematika tindak lanjut di kelas kami. Yang pertama banget aku akan bahas tentang fungsi limit aljabar yang udah aku rangkum di sini. Jadi teman-teman sendiri pasti mungkin untuk kelas 12 udah belajar ya di semester ini. Jadi limit fungsi aljabar adalah limit fungsi f x adalah suatu nilai yang didekati oleh fungsi fx jika x mendekati suatu nilai tertentu. Ditulisnya kayak gini teman-teman. Terus nilai limit, L itu sebagai nilai limit, F itu sebagai fungsi, X mendekati A kalau dia di kanan berarti plus, kalau dia di kiri berarti min. Jadi ini teorema dasar ada ini teman-teman. Aku nanti bakal cantumin di video berupa gambar. Terus bentuk tak tertentu atau limit tak terhingga. Kan kalau misalnya limit tak terhingga kayak gini nih, masih kayak gimana sih ngerjainnya? Nah, limit tak terhingga atau tak tertentu ini tidak bisa menggunakan dengan metode substitusi teman-teman, karena dia nggak bisa disubstitusi. Jadi kalau ini metodenya aku bacakan syaratnya. Kalau dia metode substitusi, syaratnya jika pembentuk bagian penyebut tidak sama dengan 0. Berarti kalau misalnya tak terhingga itu nggak bisa dimasukin ke substitusi, karena bisa jadi dia penyebutnya sama dengan 0. Terus hasil substitusi bukan merupakan bentuk tak tertentu. Tuh kan nggak bisa karena dia bukan bentuk tak tertentu. Nah, ini dia contohnya. Oke, selanjutnya metode pemfaktoran digunakan untuk bentuk tak tertentu. Bisa digunakan jika fx mengandung persamaan kuadrat, tetapi bisa juga digunakan pada pangkat kurang dari 2. Jadi ini contohnya. Aku kamera belakang aja ya. Jadi lim x min 3 sama dengan x2 min 3 2x 6 sama dengan x ini dicoret karena dia sama-sama penyebutnya. Sebelumnya disamakan terlebih dahulu penyebutnya teman-teman. Terus dicoret jadi sisa ini kan x min 2, x sama dengan 3. Terus jika x3 disubstitusikan ke ini, maka akan menghasilkan bentuk tak tertentu sehingga tidak bisa
pakai metode substitusi. Setelah difaktorkan, coret bagian yang sama lalu baru dimasukkan X-nya. Itu penjelasan tentang pemfaktoran, cara pemfaktoran. Terus yang terakhir ada bentuk sekawan. Untuk bentuk tak tertentu dan nilai limit irasional atau akar. Ini contohnya teman-teman, aku kasih lihat. Ini contohnya, jika dikali tambah kali min, tandanya yang pink tetap. Ini berarti kalau misalnya dikali min dikali plus, hasilnya tetap plus. Min kali plus, hasilnya plus. Jadi plusnya ini tetap ya. Selesai tentang limit aljabar. Kalau aku mau bahas satu soal aja ya guys. Jadi aku mau nyiapin soalnya dulu. Jadi aku udah nyiapin 7 soal, tapi kayaknya yang dibahas cuman bakal 4 ini aja. Karena kalau 7 kebanyakan kita masih mau bahas materi limit yang lain. Dan mari kita bahas ke video pembahasan. Jadi kenapa si limit ini sama dengan 7? Karena di sini nggak ada variabel X kan. Kan kalau misalnya limit itu substitusinya tinggal diganti X sama X. Oke, lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini ada X akar 2. Jadi substitusi itu tinggal masukin X ini sama dengan 1 ini dimasukin di dalam. Oke, ini X min 1 ini udah masuk ke sini. Ini kenapa hasilnya min 2 sama 4? 2 kali min 1 sama dengan min 2. Negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1 dikali negatif 4 sama dengan 4. Min 2 dikurang min 4 sama dengan min 6. Jadi soal nomor 2 udah selesai ya teman-teman. Oke, nomor 3 ini masuk ke per ya. Jadi di sana ada lim X2, X-nya ada 2 ya teman-teman, ingat. Kan kalau substitusi itu tinggal disubstitusikan X ini diganti angka 2. Jadi di sini ada 4X tambah 42X. Nah, karena tadi X-nya adalah 2, maka 2 kali 2 pangkat 2. Kenapa ada pangkat 2 di sini? Karena ini tadi teman-teman nih. Yang ini kan X-nya udah ada pangkat 2, dikali pangkat 2 tambah 4 dikali 2 tambah 4. Kenapa ini nggak dikasih? Karena angka 4 ini nggak ada X-nya di belakangnya. Terus dikali 2, 3 kali 2 kurang 2. Jadi hasilnya 4. 2 pangkat 2 4. 4 kali 2 8. 4 kali 2 8 tambah 4. Terus 3 kali 2 6 kurang 2. Jadi 20 per 4 sama dengan 5. Lanjut soal berikutnya. Oke, lanjut selanjutnya ini udah ke akar ya teman-teman. Limnya X sama dengan 4. Kita masukin aja dulu. Jadi 4 akar 2 karena di sini X pangkat 2 ditambah 9. 2X jadi 2 kali 4. Terus di sini 16. 4 akar 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Tambah 9. 2 kali 4 sama dengan 8. Terus akar 25 per 8. Akar 25 ini 5 teman-teman. Jadi 5 per 8. Lim dari akar X2 pangkat X pangkat 2 tambah 9 per 2X adalah 5 per 8. Oke teman-teman, udah selesai limit aljabar. Mari kita move ke limit trigonometri. Oke teman-teman, sekarang kita bakal bahas limit trigonometri. Kalian pasti penasaran kan, apa itu limit trigonometri? Sesuai dengan namanya, kalau paham tentang limit trigonometri, kamu harus tahu dulu pengertian limit dan trigonometri. Nah, limit sendiri adalah suatu batasan nilai yang digunakan pendekatan fungsi. Dengan kata lain, limit merupakan nilai yang didekati oleh suatu fungsi saat mendekati nilai tertentu. Biar semakin paham, kayak yang aku jelasin sebelum-sebelumnya, kamu pahami lagi. Terus sekarang lanjut ke pengertian trigonometri. Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang berkaitan dengan fungsi sudut dan penerapan pada segitiga. Jadi limit trigonometri adalah nilai yang mendekati suatu fungsi trigonometri dengan cara hitung yang mirip dengan fungsi aljabar. Tapi di sini ada fungsi trigonometri yang harus diubah. Nah,
limit trigonometri ini punya rumus penting, salah satunya saat diketahui limit X mendekati 0 dan sin X sama dengan 1, maka penulisan rumusnya ini kalau misalnya mendekati 0 jadi harus kayak gini ya teman-teman penulisannya. Tapi limit ini nggak cuman nggak cuman sin, jadi ada juga tan nih. Kalau tan bentuknya kayak gini, dia tuh nggak cuman tan sin tapi ada cos nih kayak gini nih teman-teman. Aku juga bakal ngasih tahu manfaat limit trigonometri dalam kehidupan, karena kadang terutama aku sendiri juga kadang mikir ya, ngapain kita belajar materi susah-susah apalagi bahas-bahas kayak limit, apa sih fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aku akan bahas ya tanpa kalian sadari ada banyak aplikasi limit trigonometri dalam kehidupan. Salah satunya yang paling dekat tuh di bidang kedokteran. Nah, untuk teman-teman kelas 12 yang mau jadi dokter, kalian tuh harus tahu ini. Kalian pasti sering lihat orang pakai kacamata kan? Nah, di kelas aku sendiri ada yang beberapa pakai kacamata. Nah, kalau ternyata kacamata lensa cekung yang orang-orang pakai itu memanfaatkan limit trigonometri. Banyak orang mengalami rabun jauh, mereka membutuhkan kacamata lensa cekung yang bisa melihat jelas. Nah, perhitungannya lensanya menggunakan bantuan limit trigonometri. Nanti aku cantumkan ini dia fotonya. Oke. Dan jadi fungsinya tuh untuk mengetahui seberapa besar masalah rabun jauh yang dialami. Dokter bakal menguji jarak pandang pasien. Dari situ dokter bisa menentukan jarak fokus lensa cekung yang nantinya akan digunakan pasien. Nah, disinilah peran limit trigonometri digunakan untuk menghitung jarak fungsi jarak lensa cekung itu. Terus selanjutnya limit trigonometri juga dihitung untuk menghitung rotasi bumi atau benda lainnya yang elipis. Bentuk merupakan jantung menggunakan USG serta mengetahui besar perpindahan kalor, kecepatan dan percepatan. Banyak banget ya ternyata teman-teman. Nah, kalau kalian memanfaatkannya, kalian harus tahu bagaimana cara menghitungnya. Jadi rumusnya itu, rumusnya digunakan tuh ini teman-teman. Ini diantaranya ada ini rumus limit trigonometri, jadi tergantung soalnya sin or tal. Ini adalah contoh yang sin. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Lim sin sama dengan 0 sin mx nx, lin sin sama dengan 1. Jadi sin lim sin min x mx nn lim 0 sin mx kali mx, x-nya dicoret karena xx sin ini sama dengan 1 mn kali 1 berarti hasilnya m per n. Ini 8 bentuk umum limit trigonometri teman. Jadi ini sifat limit yang sifat ini sama mana tadi soalnya? Sifat ini ya teman-teman, sifat ini sama dengan limit fungsi aljabar. Jadi di sini limit x menuju a, f sama dengan fx akan mempunyai nilai L atau akan mendapatkan dengan fa dan fa-nya bukan. Ini artinya limit menuju a fx kurang tambah gx dengan limit x menuju a dan fx kurang tambah limit menuju a dan gx. Terus ada ini juga maksud sifat ini adalah menunjukkan nih. Terus ada yang ini artinya limit x menuju dengan fx dibagi gx sama dengan limit x menuju a dan fx dibagi x. Jadi teman-teman, karena durasi untuk limit tadi udah terpenuhi, selanjutnya kita akan membahas soal bukan trigonometri, turunan. Jadi contoh soal trigonometri nggak aku buat karena ternyata videonya udah pas untuk yang limit. Jadi aku bahas limit aljabar dan trigonometri. Nah, yang ini aku akan membahas tentang turunan. Jadi aku mau ngasih tahu pengertian turunan terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi aku akan membahas tentang soal turunan. Bukan soal, sorry teman-teman, bukan soal, tapi aku akan membahas materinya dulu. Nanti kalau sempat aku akan mengasih contoh soal. Jadi turunan. Jadi mari kita bahas materi tentang turunan. Nah teman-teman, tadi aku ada salah ngomong, sorry. Jadi pengertian pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah sering perubahan nilai yang dimasukkan, menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat besaran lain. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi. Pada fungsi y sama dengan fx, turunan dari variabel x dinotasikan dengan dy per dx atau dfx per dx atau y kutip didefinisikan sebagai f kutip x sama dengan lim h sama dengan 0 t dalam kurung x tambah h kurang fx per h. Fungsinya ada turunan fungsi aljabar, fungsi pangkat, ini teman-teman lihat sendiri ya. Ini rumusnya. Kalau fungsi aljabar ada fungsi pangkat fx sama dengan x pangkat n, x ini x sama f turunan sama dengan nx
N min 1. Hasil kali fungsi fx sama dengan ux plus fx. Kali, sorry teman-teman, ralat itu kali ya teman-teman, aku salah baca. Jadi ini turunannya, terus ini yang trigonometri. Jadi aku mau jelasin juga tentang turunan-turunan. Jadi trigonometri y sama dengan sin diturunkan, y turunannya sama dengan cos x. Y sama dengan cos x diturunkan jadi y turunan sama dengan min sin x. Y sama dengan tan x diturunkan jadi secant pangkat 2x. Cos diturunkan sama dengan konsetan pangkat 2x. Min konsetan pangkat 2x. Secant diturunkan sama dengan secant x dikali tan x. Ini banyak banget ya guys, kalian bisa melihatnya. Ini juga, ini pembagiannya ini. Terus ada metode yang digunakan untuk gradien garis singgung suatu kurva. Y fx dirumuskan sebagai m y turunan sama dengan f turunan. Interval fungsi naik dan turun. Syarat interval fungsi naik, f turunan x kurang dari 0. Terus syarat interval fungsi turunan yang turun kalau yang turun itu f lebih dari 0. Nilai stasiun dan jenisnya f turunan sama dengan 0. Jenisnya dapat ditentukan dengan turunan kedua dari fungsi tersebut. Nilai maksimum f turunan pertama sama dengan 0, f turunan kedua lebih dari 0. Jika f turunan 1 dalam kurung f2 sama dengan nilai 0 dan f turunan 1 x2 lebih dari 0, maka f4 nilai max sama dengan nilai max x1 fx sama dengan titik balik maksimal dari kurva y fx. Kalau nilai minimumnya f turunan x sama dengan 0 dan x turunan 2 nya kurang dari 0. Jika fx 0 dan f turunan 1 kurang dari 0, maka fx sama dengan nilai balik min. Ini buat teman-teman yang mau melihat ini ya teman-teman, ini tadi yang turunannya. Aku tadi salah baca, ini maksudnya f turunan bukan f, salah baca. Teman-teman yang mau lihat nih yang aku jelasin barusan, terus ini dan ini. Jadi aku tadi salah baca, di sini aku bacanya f y kutip padahal itu aslinya f turunan. Maafkan lidahku ini ya teman-teman. Let's go, kayaknya kita bakal bahas contoh soal. Jadi teman-teman, aku akan membuat contoh soal terlebih dahulu. Yang salvo kenapa kerudung aku berbentuk-bentuk, karena aku sendiri sudah stres teman-teman. Bercanda ibu, bercanda. Oke, mari kita lanjutkan tugas ini. Aku akan ngasih contoh soal, aku nggak tahu berapa sedapatnya, maksudnya semutnya aku aja bahasnya berapa. Oke, mari kita lihat. Oke teman-teman, jadi aku mau bahas soal yang pertama. Ini masih aljabar ya teman-teman. Jadi di sini ada soalnya fx sama dengan 5x pangkat 6 tambah 2x pangkat 4 min 3x pangkat 2 dan 2x. Jadi di sini f aksen sama dengan 30 pangkat 5 dan tambah 8x pangkat 3 kurang 6x tambah 2. Kenapa di sini 30? Karena yang bagian ini cara mencari turunan f sama dengan yang angka depan dikali dengan angka belakang lalu dikurangkan 1. Jadi 5x kali 6 sama dengan 30, turun 30. X nya udah habis 1 sama dengan 5. Terus 2x pangkat 4
2 kali 4 sama dengan 8, turunkan, maka X-nya tinggal 3. Ini X-nya 2, maka 3 kali 2 6, diturunkan jadi 6X aja. Terus ini kenapa nggak ada X-nya lagi? Karena X nilainya 1, jadi 2 kali 1 2, dan X-nya habis. Oke, lanjut soal kedua. Jadi kalau misalnya itu kan di rumus itu biasanya ada yang rumus kayak gini. Nah, ini dimisalkan U dan ini V. Biasanya U itu di depan dan V itu di belakang. Jadi U-nya sama dengan yang ini teman-teman, yang 3X pangkat 2 kurang 5. Terus kalau ininya V. Jadi ini U ini V diturunkan jadinya 6X min 5 sama. Ini kali ini sama dengan 6X, jadi di sini 6. Terus ini sama ini jadi 5X kali 1 5, X-nya hilang. Terus yang ini 3 kali 1, X itu kan sama dengan 1. Kalau X aja nggak ada angka depannya, jadi hasilnya 3X akar pangkat 2. Kenapa 2-nya nggak ada? Karena dia nggak punya turunan teman-teman, nggak ada X di belakangnya dan dia nggak punya turunan. Terus F aksen sama dengan ini rumusnya, U aksen kali V tambah U kali V aksen sama dengan nih. Jadi angka yang di sini, yang dalam ini dikalikan semua ke sini. 6X dikali 3 X pangkat 3 sama dengan 4X. X-nya jadi berpangkat, X-nya ditambah. Terus 6X kali 2 sama dengan 12X. Terus 5X kali X pangkat 3 sama dengan min ya, karena min. Terus ini min 5 kali 2 sama dengan 10. Yang sebelah sini pun juga dikali teman-teman. Udah, hasilnya udah dapat ini 5 teman-teman. Ini udah dapat. Kita sederhanakan teman-teman. Yang sama akarnya sama sama pangkatnya disatuin. 6X plus 9X sama dengan 15X pangkat 4. Terus habis itu yang 20X dikurang 3X. 15X sama dengan 20X min 20X min ketemu min. Terus tambah 12X diturunkan dan 10. Oke teman-teman, segitu video saya, karena durasinya sudah pas sesuai dengan ketentuan. Saya akan mengedit habis ini ya, edit adanya aja, mungkin agak ditambahin meme ya Bu Rafika, nggak apa-apa ya, biar videonya asik nggak garing, karena saya merasa sangat garing teman-teman. Dan habis ini mungkin saya akan lebih giat belajar lagi agar saya tidak remedial, karena ternyata membuat tugas ini lumayan susah dan sangat mepet waktu. Itu yang salah saya, karena sebenarnya tugas ini udah diperingatin dari hari-hari yang lalu. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga paham apa yang saya jelaskan, agak ngalor ngidul, agak gimana gitu ya teman-teman. Jadi saya udah bahas dua soal tadi tentang turunan dan aku udah jelasin materinya. Semoga kalian paham. Dan untuk limit tadi juga aku udah jelasin, dan tadi kayaknya di intro aku salah, harusnya limit dan turunan, tapi aku bilangnya limit dan trigonometri. Tapi nanti aku setel ulang ya teman-teman, kalau itu nanti aku edit aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, semoga paham dengan apa yang aku jelasin. Maaf kalau banyak bercandanya, karena itu untuk menghibur, dan semoga kita semua bahagia dan sukses. Terima kasih, sekian video dari aku. Dadah, aku akan mengedit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.